Shalom pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, inilah anak yang Kau kasihi. Kami bagikan biji matamu, kami bagikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Maka sebelum pagi hari ini, sebelum kami mengadakan aksi lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan 1 Timotius pasal yang kelima. 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai ayat 25. Saya bagi dengan dua bagian, ayat 17 sampai ayat 21. Besok ayat 22 sampai ayat 25. 1 Timotius pasal 5 ayat 17 sampai ayat 21, ayat 22 sampai 25 besok. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Pena-pena tua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut hambuk yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seseorang pena tua kecuali kalau didukung atau dua atau tiga orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di hadapan semua orang agar yang lain itu pun takut di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya. Kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Puji Tuhan, kita perhatikan firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini. Pada ayat 17, pena tua yang baik pimpinannya patut dihormat dua kali lipat. Cuma mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Kenapa firman Tuhan mengajar kepada kita ini? Pena tua ya, yang baik pimpinannya. Jadi hormati dua kali lipat. Kenapa kita harus menghormati hamba Tuhan? Hamba Tuhan yang mana? Hamba Tuhan yang baik. Gembala sidang saudara, baik pemimpin yang perlu dihormati. Sebab kenapa? Dia bekerja dengan jerih payah, berkhotbah dan mengajar. Dia bekerja dengan jerih payah dan mengajar, namanya bekerja. Dia patut mendapat upah. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-18, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kalau dia bekerja dengan jerih payah, dia mendapat upah, sesuatu yang wajar. Kenapa? Dia sebagai seorang pemimpin yang mematikan keselamatan saudara, yang memperhatikan hidup, mendoakan saudara dan mendidik saudara takut kepada Tuhan. Maka Alkitab menulis dalam Ibrani 13 ayat 17, hormatilah pemimpin dua kali lipat. Sebagaimana Ibrani 13 ayat yang ke-17 yang berkata, taatilah pemimpinmu yang tunduklah mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kembali firman, taatilah pemimpinmu dan tunduk pada mereka, sebab mereka berjaga atas jiwamu. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Siapa pemimpin dari gereja? Saudara, itulah gembala. Taati dan hormati. Kita menghormati dan taati. Kalau dia bekerja mendapat upah, wajar. Jangan menuntut bagian, minta lagi.
Waktu kita sudah berkorban, diatur oleh gembala. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus tahu ya, mana fungsinya. Ya, dia wajib menerima berkat, bukan kita minta lagi. Kalau kita minta, bagikan kita berkorban sesajen, ngamen sesajen, diambil lagi. Tapi kalau dikorbankan di mesbah bakaran, habis dibakar, jadi abu. Jangan kita berpikir seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, hanya sesajen diambil lagi, tapi dibakar. Kita tidak ingat, jangan kita tidak ingat lagi, dan dibakar. Sudah dipersembahkan kepada Tuhan, hingga Tuhan pendeta yang ngatur pemimpin saudara, sebab dia bekerja keras mengajar, mendidik saudara, yang mempertahankan keselamatan saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat nasihat firman-Mu. Biar kami menjadi anak-anak-Mu yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, dan tidak bukan soal bagian orang kafir yang hanya mempersembahkan sesajen tapi meminta lagi. Tapi kami sudah bahwa kami berkorban, kami serahkan, kami bakari bawah mesbah-Mu, dibakar di mesbah bakaran, dan tidak menjadi abu lagi. Abu dibuang, bukan diambil lagi. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, bahwa kami memberi berkorban. Kami percaya Engkau juga akan perhitungkan, Engkau juga akan memberkati kembali. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI Polri. Mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.